Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di zona inspirasi. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Sagittarius. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Oke. Dan sebelum saya mulai bacaan saya, seperti biasa, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate. Itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi ya. Dan ini pun energi umum, energi semua orang. Oke, langsung saya mulai. General reading untuk zodiak Sagittarius di bulan Agustus September 2021. Dimana untuk yang pertama ada kartu Seven of Crest, The Hanged Man, Three of Cup, Eight of Pentagram, Six of Crest, Pack of Crest. Dimana untuk kartu yang pertama, dimana kamu ini harus bisa fokus dan konsentrasi. Fokus dan konsentrasi atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kamu lakukan, ya. Agar apa yang kamu inginkan itu hasilnya bisa maksimal. Dan sangat disarankan untuk kamu mengikuti intuisi kata hati kamu. Ikutilah apa kata hati kamu, ya. Karena di sini saya rasakan memang kamu saat-saat ini ataupun kedepannya ini memang kamu harus mengikuti kata hati kamu, mengikuti intuisi kata hati kamu, dan di setiap apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan, kamu ini harus bisa fokus dan konsentrasi, ya, agar hasil yang kamu dapatkan bisa maksimal. Seperti halnya jika kamu menginginkan masa depan yang baik, yang indah, nah maka berkonsentrasilah untuk masa depan kamu, agar masa depan kamu ini sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya. Dan untuk kartu yang kedua, di mana kamu harus bisa belajar mengambil hikmah atas apa yang sudah kamu lalui di masa lalu, atas apa yang sudah kamu dapatkan di masa lalu. Jadi kamu harus pintar-pintar dalam mempelajari, belajar dari apa yang sudah kamu dapatkan atas apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu, ya. Seperti sedikit contoh, jika di masa lalu kamu mendapatkan suatu kegagalan, nah maka kamu harus bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya. Jika kamu sudah menemukan apa penyebabnya sehingga kamu mendapatkan suatu kegagalan di masa lalu, maka yang pastinya untuk kedepannya kamu pun tidak akan melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah kamu lakukan, dan kamu pun pastinya tidak menginginkan kegagalan itu terulang kembali dan kamu dapatkan kembali. Maka sangat penting untuk kamu bisa belajar atas apa yang sudah kamu lalui di masa lalu, ya. Dan untuk kartu yang ketiga, di mana kesejahteraan, kebahagiaan, keberuntungan kamu ini berdasarkan di mana rasa peduli kamu dengan sesama ataupun bersedekah. Nah, sedikit contoh seperti ini. Kamu ini meskipun saat-saat ini keuangan kamu menipis, tapi sisihkanlah sedikit untuk kamu bersedekah. Karena untuk kartu yang ketiga,
Bersedekah inilah yang akan membuka keberuntungan kamu, membuka kesejahteraan kamu, membuka kebahagiaan kamu, Sagitarius ya. Tetapi kamu perlu mewaspadai juga ya. Kamu perlu mewaspadai juga bahwa saya merasakan ada seseorang ataupun pihak ketiga ataupun orang lain ini yang akan merusak hubungan yang sudah terjalin. Ataupun bisa jadi jika ini di dalam hubungan asmara kamu, orang ini dia ini berusaha untuk merusak hubungan kamu, hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, sehingga membuat kamu dengan pasangan ini konflik, putus ya. Ini yang orang ini inginkan ya. Dia tidak ingin melihat, tidak suka maksudnya melihat kamu bahagia, tidak suka melihat kamu senang, happy atas apa yang kamu dapatkan. Jadi orang ini berusaha untuk membuat hubungan kamu ini berantakan. Terlebih di dalam hubungan asmara, orang ketiga ini memang berusaha untuk menjauhkan kamu dengan pasangan, merusak hubungan kamu yang sudah terjalin. Ini yang saya rasakan ya. Dan jika ini di dalam suatu karir, orang ketiga ini berusaha untuk berusaha agar partner kerja kamu ini jauh dengan kamu. Karena misi orang ketiga ini, misi orang ini dia ingin merusak diri kamu, menjatuhkan diri kamu. Makanya jika ada orang lain yang dekat dengan kamu, dia berusaha untuk menjauhkan kamu. Jika ada orang yang memang percaya dengan kamu, jadi orang ini berusaha untuk merusak kepercayaan orang ini terhadap kamu. Nah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kamu harus bisa waspada dan berhati-hati atas hal-hal yang tidak baik yang terjadi karena ulah orang-orang ketiga ini yang saya rasakan ya. Dan untuk kartu yang keempat, di mana apapun yang kamu kerjakan, kamu harus semangat, kamu harus yakin pasti kamu bisa ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, karena kartu keempat ini adalah belajar juga. Kamu harus bisa belajar mengambil hikmah atas apa yang sudah kamu lalui. Anggaplah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kamu harus menambah pengetahuan kamu, menambah skill kamu ya, agar kedepannya kamu ini menjadi sosok yang lebih baik, yang lebih maju untuk kedepannya. Six of Cups, di mana kartu kelima ini dari beberapa Sagitarius, kamu melakukan suatu perjalanan ya. Kamu melakukan suatu perjalanan karena kamu ataupun kamu menghindar, ataupun justru dari beberapa Sagitarius kamu sedang ada masalah ya. Kamu sedang ada masalah yang sedang dihadapkan kepada kamu, tetapi dari beberapa Sagitarius kamu justru menghindari perselisihan tersebut, menghindari masalah tersebut karena mungkin kamu lagi mencari ketenangan hati dan pikiran kamu, ataupun kamu lagi mencari solusi, makanya kamu butuh menghindar sebentar untuk saat ini ya. Kamu menghindar, ini yang saya rasakan ya untuk kartu Six of Cups, kartu kelima, di mana kamu menghindar bukannya karena kamu takut ataupun karena kamu tidak mau menghadapi, tetapi karena kamu memang lagi mencari ketenangan hati dan pikiran kamu, ataupun kamu sudah merasa lelah, kamu sudah capek ya, kamu sudah berusaha untuk menyelesaikan semuanya, tetapi semuanya tidak mau mendengar kamu, semua pun tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi kamu merasa lelah dan capek, dan kamu memutuskan untuk menghindari masalah tersebut, untuk mencari ketenangan hati dan pikiran kamu, bisa dibilang seperti itu. Ataupun begini, setiap hal yang sedang dihadapkan kepada kamu, apapun yang dihadapkan kepada kamu ya, bisa sulit ataupun berat, kamu harus tenang. Kamu harus tenang seperti air ya. Kamu harus bisa tenang seperti air agar apa yang dihadapkan kepada kamu itu tidak semakin sulit, tidak semakin berantakan. Maka kamu memang perlu ketenangan agar masalah itu sedikit demi sedikit bisa terselesaikan. Ini yang saya rasakan ya. Dan untuk Page of Cups, di mana semangat kamu ini sangat dibutuhkan. Kamu harus yakin bahwa kamu ini pasti bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ini yang saya rasakan ya. Dimana saya juga merasakan bahwa dari beberapa Sagitarius, kamu ini butuh bantuan orang lain.
Maka jangan sungkan-sungkan jika kamu memang butuh bantuan orang lain. Bisa dibilang seperti itu, ya. Ataupun kamu butuh saran ataupun nasihat, maka jangan sungkan-sungkan untuk bercerita dengan teman kamu, bercerita dengan sahabat dekat kamu, ataupun bercerita dengan keluarga kamu, agar mereka bisa memberi saran ataupun nasihat atas apa yang kamu butuhkan. Bisa dibilang seperti itu, ya. Karena di sini kamu memang membutuhkan saran, membutuhkan dukungan, membutuhkan bantuan dari orang lain, ya. Dari orang-orang yang memang peduli dengan kamu. Dan saya juga merasakan bahwa ada suatu keberhasilan yang akan kamu dapatkan, Sagittarius. Tetapi keberhasilan kamu dan kesuksesan kamu ini akan membuat beberapa orang ini sirik dengan kamu dan mereka berusaha untuk menjatuhkanmu. Jadi kamu harus tetap waspada dan berhati-hati, ya. Dan untuk kartu selanjutnya, Nine of Wands, di mana adanya suatu perselisihan, di mana adanya suatu kesalahpahaman, ya. The Fool, kartu The Fool, di mana apapun yang kamu kerjakan, ya, konsentrasi dan fokus, dan kamu pun perlu mendengarkan saran ataupun nasihat dari orang-orang yang memang peduli dengan kamu, bisa sahabat, teman, keluarga, pacar, pasangan, ya, karena saran yang diberikan kepada kamu, nasihat yang diberikan kepada kamu, gunanya itu agar kamu mempunyai pertimbangan atas apapun yang akan kamu lakukan, atas apapun yang akan kamu kerjakan, agar apa yang kamu lakukan itu tidak justru membuat kamu jatuh karena kurangnya kamu pertimbangan, terburu-buru, dan kurangnya kamu konsentrasi dan fokus. Karena di sini bergambar seseorang yang dia sedang berjalan, tetapi dia tidak menyadari bahwa apa yang ada di hadapannya ini jurang. Nah, dia tidak menyadari. Jadi jangan sampai karena hanya terburu-buru, kurangnya mendengarkan saran ataupun kurangnya pertimbangan, justru apa yang kamu lakukan ini bisa menjatuhkanmu. Bisa dibilang seperti itu, ya. Dan untuk kartu selanjutnya, King of Pentagram. Kartu ini adalah belajar dari masa lalu juga. Kamu harus bisa menambah skill, pengetahuan, wawasan kamu. Bisa dibilang seperti itu, ya. Dan untuk kartu selanjutnya, Ten of Pentagram, di mana akan ada suatu kerja keras kamu yang akan membuahkan hasil. Nah, kamu akan mendapatkan hasil atas kerja keras kamu selama ini. Nah, ini yang saya rasakan. Tetapi semua itu perlu didasari kesabaran, ya. Kesabaran, fokus, dan konsentrasi. Dan kamu harus bijak. Kamu harus pintar bijak dalam menilai sesuatu, bijak dalam memandang sesuatu juga. Kartu Ten of Pentagram adalah suatu keberhasilan, kesuksesan yang kamu dapatkan. Nah, tetapi kamu juga harus mendasari hati dan pikiran kamu kesabaran juga, ya. Karena memang keberhasilan itu butuh proses, keberhasilan dan kesuksesan itu juga butuh kesabaran. Nah, jadi jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan, jangan terburu-buru dalam langkah. Dengarkan saran, nasihat yang diberikan kepada kamu agar kamu mempunyai pertimbangan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.